Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada saat ini oleh Allah diberi kesempatan untuk saling bermuwajahah, untuk saling bertemu di majlis yang mulia di masjid ini dalam rangka halal bihalal, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadikan momen untuk perbaikan keadaan kita, tingkah laku kita di Yayasan Miftahus Sibyan dan di luar Yayasan Miftahus Sibyan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembian mau mendengarkan apa yang saya sampaikan? Coba ngomong dewi, jangan bicara. Halal bihalal. Ini bahasa apa, Nana? Halal bihalal itu bahasa apa? Katanya kamu. Ya. Halal itu bahasa Arab. Bi juga huruf Arab. Dan bahasa Arab ada artinya. Halal bahasa Arab lagi. Tapi jelasnya halal bihalal itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Kalau halal bihalal dicari dalam kamus yang berbahasa Arab itu tidak ada. Tapi kalau dicari dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu ada apa halal bihalal. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Jangan salah. Adalah halal Arab. Istilah halal bihalal itu adalah bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa. Terus kenapa ada halal bihalal? Yang ada itu cuma di Indonesia. Di Arab sana tidak ada halal bihalal. Di negara Arab, di Saudi terutama, ini tidak ada halal bihalal itu. Kalau setelah hari raya, setelah takbiran, ya pulang. Atau ke pantai, makan-makan, ya bersenang-senang, itu di Arab sana. Tapi kalau di sini ada yang istilahnya halal ini di sini. Jadi tidak sama. Jadi jangan dikira kalau Arabnya monmaretelasan terus silaturahim, itu enggak. Jadi yang ada halal bihalal cuma di kita. Paham ya? Kemudian sejak kapan ada halal bihalal? Ini sejak Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka. Insya Allah merdeka kita itu pada bulan Ramadan dulu. Tidak salah. Setelah itu presiden yang pertama namanya Soekarno.
Presiden yang kedua Soeharto. Presiden yang ketiga, presiden yang keempat, keempat siapa? Gus Dur. Presiden kelima, presiden keenam SBY. Sekarang presiden yang ke-7. Nah, pada waktu itu presiden pertama IR Soekarno, Insinyur Soekarno, ini melihat bangsa ini seakan-akan mau pecah. Ada golongan ini beda, golongan ini beda. Nah, akhirnya sowan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, minta pertimbangan, dan kalau pertemuan itu namanya apa. Akhirnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah memberikan saran kepada Soekarno untuk momennya dinamakan halal bi halal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo saya tanya ya, halal bi halal itu bahasa apa? Nah, bahasa Arab. Cara ngomong nih, diurang ngomong. Halal bi halal bahasa Arab ini. Bahasa apa? Indonesia yang diadopsi dari bahasa. Sekarang saya pidato di depan, tapi nanti saya tes. Amir, saya tes. Pokoknya saya omong nih langsung dites. Mesti tak omong mah kita ngerti Taurat. Pokok tak omong mah kita ngerti, tidak apa-apa ya. Kalau yang bicara sendiri, nanti saya langsung tunjuk itu. Nah, ini apa? Nah, jadi yang menciptakan halal bihalal itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh kita, tokohnya NU. NU itu apa? Ulama. Ada yang tidak tahu juga NU ya apa. Sudah, dilanjut. Lalu dikumpulkannya para tokoh-tokoh se-Indonesia pada waktu itu, dan undangannya namanya dalam pertemuan halal bi halal. Itu arti ya, halal bi halal ya. Berikut, apa maksudnya halal bi halal? Kalau ayat diambil dari mana? Kalau hadis diambil dari mana? Kan gitu ya. Nah, pertama begini, halal bi halal setelah itu, lalu setiap tahun di Istana Negara ada yang namanya acara halal bi halal. Terus halal bi halal ini diambil dari mana? Pertama, kita sudah melaksanakan puasa sebulan Ramadan. Ya, melaksanakan puasa sebulan. Tanya Aki Gendun. Kira-kira yakin nggak dosanya diampuni? Hamim. Tuh, jangan kaget nih. Yakin ini? Harus yakin. Pikirin. Yakin dosanya diampuni? Harus yakin. Harus yakin kalau dosa kita itu diampuni. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Dan di buku sampean itu ada, insya Allah. Ya Pak, ada Pak. Di buku sampean itu ada. Pernah dibaca apa enggak? Enggak pernah dibaca. Coba dicari nanti ya, nanti. Begini isinya. Man shoma Ramadhana. Kalau yang bisa ikuti. Man shoma Ramadhana. Terus imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama
min dambihi. Artinya begini. Tetapi baca buku ni kena takut beri apa nak kelala lo cocok kan. Prediksi kita tak cocok. Kalau yang kecil-kecil dibaca, kalau yang ini tidak dibaca. Nah, sahrin atau macam. Artinya barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan ingin pahala ikhlas, ingin pahala dari Allah, maka dosanya yang sudah dilakukan diampuni. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, itu maka dosanya akan diampuni. Kita baca, kita sudah ada di dalam buku kalian. Jadi dosa kita ini sebenarnya insya Allah sudah sekarang pertanyaannya, puasa kita ini sudah benar apa enggak? Nah, ini pertanyaan. Benar bagaimana? Sudah bukanya halal, sahurnya halal, puasanya tidak membincangkan orang, tidak membicarakan orang, tidak muring-muring. Walaupun hari raya tidak dibelikan baju, sabar. Sabar apa enggak? Enggak ya. Tidak dibelikan baju oleh orang tua, tetap sabar karena dirinya puasa. Itu yang diampuni oleh Allah. Kalau hampir hari raya muring-muring, namanya ada ikhlas. Nah sudah, sekarang yakin bahwa dosa kita sudah sekarang kedua. Kanjeng Nabi itu dawuh, begini dawuhnya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang pada malam hari raya itu ibadah kepada Allah dengan melaksanakan apa? Salat tarawih, ikhlas karena Allah, ingin pahala dari Allah, maka dosanya diampuni. Ada dua hadisnya. Puasa diampuni, sholat tarawih juga diampuni. Sekarang pertanyaannya, apakah sholat tarawih yang kita lakukan ini sudah benar? Jawab, benar? Belum. Insya Allah benar. Kalau benar, maka mendapat ampunan dari Gusti Allah. Yang dimaksud tarawih dengan benar itu bagaimana? Ini tarawih dengan benar, kalau imamnya ruku, ikut ruku. Kalau imamnya salam, ikut salam. Kemudian baca nidaknya ya. Pas baca sholawat, Allahumma sholli alaihi, sampai jawab. Kemudian imam berdiri, ikut berdiri. Ini namanya tarawih yang benar. Tidak seperti biasanya. Kalau imam membaca surat An-Nas, wailil maghdubi alaihim waladhdallin, masih duduk. Imamnya berdiri, baca Fatihah sampai selesai, wailil maghdubi alaihim waladhdallin, masih duduk. Setelah minal jin baru berdiri, Allahu Akbar. Ada yang begini? Siapa angkat tangan? Membaca surat Al-Fil ketika imam faj'alahum ra'as baru berdiri. Ada yang begitu? Siapa? Ini namanya tidak ikhlas itu.
Tidak ikhlas, tidak ingin berbakti kepada Allah. Jadi imam berdiri, seharusnya kalian harus ikut berdiri. Nunggu bacaan Fatihahnya imam. Kemudian setelah itu imamnya baca surat sampai baca Fatihah. Imamnya ruku ikut ruku. Imamnya sujud ikut sujud. Dan seterusnya. Setelah itu sampai membaca doa. Sampai amin. Yang benar aminnya. Ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, amin, gitu ya. Nah, dan seterusnya, kamu amin yang benar, yang khusyuk, mudah-mudahan. Apa amin itu artinya? Mudah-mudahan doanya imam dikabulkan oleh, ini artinya amin. Lah ada yang amin tidak benar. Ketika baca doa Allahumma ja'alna min faradika mu'adin. Kapan? Amin, 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 amin. Ini namanya tidak benar. Allah itu tidak tuli ya. Yang wajar-wajar. Tapi jangan dibatin amin itu. Tidak benar juga. Jadi amin harus dibaca. Amin, amin, amin. Amin artinya mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh. Inilah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Tolong yang lulus aliyah, yang lulusan ini nanti akan keluar dari kita. Kalau tarawih yang akan datang, barangkali masih diberi umur panjang ya. Kalau tarawih yang akan datang, tolong sampai ikuti apa petunjuk saya tadi. Setelah faja'alahum ka'asbim ma'kul, baru berdiri geratak-geratak. Pecangin, Allahu Akbar. Imam lah ruku sekalian. Ini namanya tarawih terpaksa. Tarawih tidak ikhlas karena Allah, tidak ikhtisaban namanya ini. Paham ya? Ikuti. Nah, ini sudah diampuni. Sekarang dosa apapun kalau minta kepada Allah diampuni insya Allah. Apalagi yang ini. Puasanya, puasa ya. Puasa ini wajib. Rukun Islam yang nomor berapa? Ayo, rukun Islam yang nomor berapa? Birolan. Wudu, birolan. Kapan? Nomor siji apa? 2. Membaca sholat. Oh, mengerjakan sholat. Iya. Kedua, hafal rukun Islam. Hafal rukun Islam bukan orang Islam namanya. Rukun iman harus hafal. Ya, rukun iman harus hafal ya. Hafal rukun iman? Coba tanya Aliyah dulu. Rukun iman hafal? Hafal? Betul hafal. Nek hafal rukun iman gak bener. Ojo ngaku imanan, ojo ngaku iman kalau gak hafal rukun iman. Sama dengan orang Indonesia. Jangan bilang orang Indonesia kalau tidak hafal Pancasila. Jadi harus hafal Pancasila. Pancasila yang kelima apa? Apa ya? Berapa dia? Iya. Harus apa? Jangan bilang orang Indonesia kalau tidak bisa hafal Pancasila. Jangan bilang orang Islam kalau tidak hafal rukun iman dan rukun Islam. Gitu loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya, puasanya sudah bagus, tarawihnya sudah bagus, berarti sudah lepas dosa kepada Allah. Lepaslah dosa kita kepada Allah. Maka malam takbiran kita merupakan malam kemenangan. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allah, dan itu. Ini artinya. Nah, berikut tinggal dosa kepada sesama manusia. Dosanya ini pada ini. Kan punya dosa. Dosa saya kepada Pak Nur. Dosa saya kepada Abah Mahmudi.
ini punya dosa. Dosa apa? Ya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dosanya anak-anak kepada Pak Guru besar-besar. Loh, besar-besar dosa. Apalagi anak kelas 3 MTS. Tambah gede. Apa-apa gede. Lah, orang kelas 3 gak masuk itu kadang-kadang. Gak masuk. Sekolah kembali. Sekolah seragaman dari rumah. Sampai di jalan kembali ke rumah. Atau jalan-jalan. Atau main-main kemana, ke sana, kemari. Itu dosa besar. Jangan ngaku tidak berdosa. Itu dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena tanggung jawabnya Pak Guru itu membuat kalian pinter, membuat kalian akhlakul karimah, membuat kalian bisa, membuat kalian alim kalau bisa. Itu tugasnya Pak Guru. Kemudian kamu tidak masuk, Alfan namanya. Alfan tidak masuk, kembali dari jalan atau belorot atau bolos macam-macam. Nah, terus bagaimana caranya Pak Nurholis membuat Alfan pinter dia gak masuk? Kan gak bisa. Jadi dosanya berlipat-lipat. Paham ya? Paham? Termasuk yang sanawiyah kelas 2, kelas 3, kelas 1. Termasuk MI juga. Dosanya kepada Pak Guru besar. Maka saya kalau ada tamu ke rumah saya, anak-anak ke rumah saya tertawa. Anak-anak ini minta maaf. Mohon maaf Pak. Maafnya benar apa enggak ini? Yang namanya maaf itu harus dari hati. Dari luar sampai ke hati. Itu maaf namanya. Minta ampun kepada Allah dengan cara astagfirullah, baca istighfar. Tapi hatinya juga menyesal. Kira-kira kalian ke rumah itu menyesal apa enggak ya? Enggak menyesal. Kok cuma pura-pura ke rumah saya minta maaf begitu aja. Yang namanya menyesal itu tidak akan mengulangi lagi. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan tidak akan mengulangi. Itu termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau masih mengulangi lagi, berarti itu katanya Pak Nur tadi, congo-congo pengiran. Mungkin tak bejeng duhur, tak bejeng asar, demak. Pada orang anak poduk lah, anak poduk tak jamaah duhur, tak jamaah asar. Ini kan peraturan poduk dosa, peraturan pondok. Karena apa? Karena ada kewajiban melaksanakan sholat jamaah. Nah, mari senikah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Mari deku tak jamaah boleh. Du malam tak jamaah boleh. Ini berarti akeja bi Allah. Akeja ben pengiran. Pada bereng orang anu. Orang lakukan dosa besar, misalnya berzina. Asmakan ada tobat ke Allah. Laku azina boleh. Malam tobat ke Allah. Kalau malam azina boleh. Ini kenyamanan kena aja kerja. Beni tobat namanya. Nah, sampai juga begitu. Kadang-kadang ke rumah saya itu saya teliti. Kalau nanti setelah ini kamu masih beling, itu berarti tidak bersungguh-sungguh bertobat. Nah, kita salah sesama manusia katanya Kanjeng Nabi. Barang siapa, ini tolong catat ini ya dalam pikiran. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan anunya dipanjangkan apanya? Umurnya. Falyasil rahimahu, maka sambunglah tali persahabatan, tali persaudaraan kita. Sapa-sapa orang setero jember rizkina. Mana sekolah tak kekurangan sango diro. Reng tua moro beda. Nah, terus umurnya lanjeng. Nah,
Maka kudu nyambung tretan silaturahim, murid ke guru, guru ke murid, murid sama murid, adik dan kakak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah hal namanya halal bihalal kita. Nah, karena dulu zaman Pak Karno itu setelah ada halal bihalal terus rukun orangnya jadi satu. Lalu ada penciptaan lagu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah semakin setelah ada halal bihalal ini, kalian yang merasa tidak rukun, sekanjaan, mungkin nih bini Alia rebutan pacar, bola. Dan situ ke tangan biru, ngoroi kalah biarwah. Mungkin anak-anak Alia kelas 3, kelas 2, kelas 3, belajar pacaran terus putus. Mungkin banyak kesalahan sampean, Diki minta maaf ya. Minta maaf karena ini acaranya halal bihalal. Artinya halal bihalal diartikan bahwa satu merapatkan kerukunan, yang kedua menghilangkan rasa kesal di dalam hati. Artinya kita saling bersih hati, saling memaafkan. Ini diartikan oleh orang Indonesia namanya halal bihalal. Gitu. Paham ya? Paham aku? Apa Min? Paham aku. Yang penting itu. Maka harapan saya, terutama kelas 9. Kelas 9 ini besok hari Senin akan ada ujian akhir. Tolong saya ingin hasil yang sangat amat maksimal. Minimal nilainya itu 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8 gitu. Jangan sampai ada nilai yang 6, 5, 4, jangan. Bagaimana caranya? Ya harus belajar keras. Harus belajar dari nanti malam, belajar terus. Ada kelas 9 angkat tangan. 9, 9, 9. Oh, begitu ya. Sudah, cukup. 9. Tolong yang kelas 9 belajar yang maksimal. Sudah ditutup sekarang, tidak usah kelencer. Pray kelencer. Pokok berdibung kotok, baca buku terus. Lah yang sangat disayangkan bagi anak-anak yang LKS-nya ketelesut. Ada ini anak pondok ini. LKS-nya keleleran di mana-mana. Ada. Anak pondok ini. Akan ada jangan apa perlu ketok ya dong. Ya. Nah karena semacam jijang apa perlu ketok. Jarang. Katanya saya baca di bulan puasa itu sebuah kitab begini. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Jadi tolong buku, kitab itu buku. Buku dan kitab ini artinya begini. Ada buku yang sudah ada isinya itu namanya kitab. Kalau ada buku yang tidak ada isinya, ini bisa kirtosun, bisa daftarun. Ini bahasa Arabnya. Kalau yang sudah ada isinya, baik itu tulisan ketik atau tulisan sendiri, kalau sudah ada isinya namanya al-kitabu. Nah, sebagian dari tanda-tanda orang memuliakan ilmu adalah memuliakan buku itu, kitab itu. Tolong kitabnya yang kelerelan dari sekarang sudah dicari kembali, dimuliakan, kalau perlu dicium. Ya, cium. Jangan cium temannya. Ya, cium bukunya aja. Ya. Terus ada di dalam buku ada tulisannya namanya Haifah. Abi Hamim ke Yom-Yoman. Pas ngocah Hamim.
Allah nyium buku dia kena nyium haifal aja dia iya. Nah, ini keliru kalau begitu ya. Nah, jadi artinya setelah baca tulis, setelah baca sampai nyium. Al-Quran juga begitu. Apalagi Al-Quran. Setelah baca Al-Quran harus dicium. Ta'ziman lil Quran. Memuliakan Al-Quran. Saya kira keterangan saya sudah cukup panjang. Saya mohon kelas 9 nilainya harus terbaik nanti. Jangan sampai tidak. Kelas aliyah, kelas 3 sudah. Nah, tinggal yang bawah-bawah kelas 12, kelas 11 nanti pada ujian kenaikan tingkat, kenaikan kelas harus yang baik. Saya tidak ingin nilai tidak baik. Saya harus ingin nilai yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.